Ya, kembali lagi suaranya bisa masuk jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, mungkin bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah masuk lagi di virtual Zoom untuk mesin-mesin Frida. Ini adalah tenaga daya turbin angin untuk mendapatkan berapa besar nilai watt ya atau daya listrik yang dihasilkan ketika turbin angin tersebut beroperasi atau melakukan kerja. Jadi pada saat melakukan rancangan atau membuat turbin angin, kita bisa memperkirakan berapa daya listrik yang dihasilkan dengan menentukan terlebih dahulu atau mengetahui data-data seperti nilai kerapatan udara atau row udara, luas permukaan kincir, koefisien kinerja teoritis, lalu kecepatan angin dalam satuan meter per detik, efisiensi generator, berapa besar nilai efisiensi generator yang dipergunakan, 80, 50%, 80%, atau 90% dari efisiensi generator tersebut. Sehingga bisa mengetahui nilai daya turbin angin yang dipergunakan untuk menghasilkan listrik. Ya, di bagian selanjutnya ini merupakan konsep dasar desain dari turbin angin. Yang pertama ada prinsipnya gaya-gaya angin yang bekerja pada sudu-sudu kincir sumbu horizontal terdiri atas 3. Ada gaya aksis, aksial, sentrifugal, kemudian ada tangensial. Untuk gaya aksis aksial yang mempunyai arah sama dengan angin. Gaya ini harus ditampung oleh poros dan bantalan. Jadi secara aksis ini arah angin dari gambar ini digambarkan arah angin itu dari kiri ke kanan, sedangkan porosnya itu sejajar ya, sejajar dengan poros. Kemudian sentrifugal ini merupakan gaya sentrifugal yang meninggalkan titik tengah bila kipas bentuknya simetris atau turbinnya berbentuk simetris. Semua gaya sentrifugal akan saling meniadakan atau resultannya sama dengan 0. Nah, ini merupakan gaya sentrifugal ya, yang notasi ini S, jadi tegak lurus terhadap poros. Kemudian tangensial T, ini ada tangensial yang menghasilkan momen. Kalau sentrifugal satu garis dengan porosnya dengan bilah ya, ini bilah. Ini kalau ini bilah atau turbinnya, jadi arahnya itu sejajar atau sama dengan pola arah aliran anginnya itu dari atas ke bawah atau sejajar dengan turbin tersebut. Lalu bagaimana dengan tangensial T, berarti arah alirannya itu tegak lurus terhadap ini turbinnya. Jadi kalau ini merupakan turbin, yang ini turbin, ada turbin, dan ini tegak lurus. Gaya tangensial yang menghasilkan momen bekerja tegak lurus pada radius dan yang merupakan nilai yang paling produktif ya untuk bisa memutar turbin tersebut. Energi kinetik angin diperoleh berdasarkan energi kinetik sebuah benda dengan massa M, kecepatan V, maka rumus energi angin dapat dirumuskan dengan persamaan energi angin ya. Ini adalah energi angin. E angin atau energi angin sama dengan 0,5 dikali dengan mv kuadrat. M itu adalah massa, V itu adalah kecepatan angin tersebut.
Ya, kalau yang tadi menceritakan wind turbine, lalu bagaimana dengan turbin air atau water turbine? Secara skematik atau secara susunan sederhananya, turbin air, water turbine seperti ini gambarnya atau bagiannya. Ada blade, blade-nya berbeda ya, berbeda dengan untuk turbin angin ini berbeda bilahnya atau blade-nya itu dengan turbin air dengan turbin angin berbeda bentuknya. Kalau yang turbin angin umumnya tadi ada blade-nya itu berbentuk lebih lancip, tetapi ini menjadi lebih lebar ya. Ada rotor yang berputar, kemudian ada stator. Nah, di bagian inilah yang berfungsi menghasilkan listrik, menghasilkan energi listrik yang dipasangkan pada generatornya. Turbin, generator, ada shaft. Shaft ini poros. Sini ada generator shaft. Poros yang menghubungkan antara turbin dengan generator. Jadi ketika turbin ini berputar, maka poros ini akan melakukan putaran, berputar. Nah, putaran inilah yang menghasilkan listrik karena di bagian generator ini ada komponen berupa medan magnet yang dipasang secara horizontal ya, atau bukan horizontal, maksudnya secara melingkar. Jadi ketika turbin ini diputarkan, maka bagian rotor mengalami rotasi searah dengan jarum jam, rotation, lalu ada magnet. Perputaran inilah yang menyebabkan nilai kutub positif negatifnya mengalami perubahan, kutub magnetnya, sehingga menghasilkan listrik, outputnya berupa energi listrik. Ya, lalu bagaimana turbin air bekerja? Turbin air bekerja memanfaatkan air yang mempunyai tingkat energi potensial. Nah, bicara tentang potensial, ini dipengaruhi oleh posisi dari air tersebut. Jika air ini berada pada posisi yang tinggi, misalnya air terjun dengan ketinggian 100 meter, dengan ketinggian 50 meter, air terjun dengan ketinggian 20 meter, akan memiliki nilai potensial yang berbeda. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya semakin tinggi air terjun tersebut berada pada posisinya, maka energi potensialnya akan semakin tinggi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi terhadap air yang akan dialirkan tersebut. Air dirubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik air ini yang menghempaskan atau menggerakkan sudut-sudut turbin tersebut. Jadi turbin ini mengalami rotasi, putaran. Putaran itulah yang menggerakkan atau memutar rotor sehingga menghasilkan listrik. Ya, untuk poros turbin dikopel langsung atau dikopel ini artinya dihubungkan dengan shaft. Poros ya, ini adalah shaft atau porosnya, menyebabkan poros generator berputar dan rotor generator juga berputar sehingga menghasilkan listrik pada generator. Lalu bagaimana prinsip kerja dari turbin air, water turbine tersebut? Yang pertama ada nama turbin impuls. Turbin dengan mengasumsikan atau menganggap tekanan yang dihasilkan dari turbin tersebut memiliki tekanan konstan, di mana kecepatan relatif masuk sama dengan kecepatan relatif keluar dari turbin tersebut. Ya, contohnya turbin impuls itu ada cross flow turbin, turbin cross flow, turbin Pelton, kemudian kincir air juga masuk ke dalam kategori turbin impuls. Lalu ada turbin impuls, kemudian ada turbin reaksi.
Yang membedakan kalau turbin impuls tekanan konstan, sedangkan turbin reaksi memiliki tekanan yang berbeda, beda tekanan antara sisi masuk dan sisi keluar. Jadi pada saat turbin ini berputar, tekanannya akan berbeda pada saat fluida yang masuk dengan fluida yang keluar dengan memiliki tekanan yang berbeda. Perbedaan tekanan ini menyebabkan sudu jalan atau sudu tersebut atau turbin tersebut bisa berputar. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudu, tapi mengalami peningkatan percepatan pada saat sudu sudah mengalami runner atau sudu tersebut sudah mengalami putaran. Lalu, apa contoh dari turbinnya untuk turbin reaksi? Yang pertama, turbin Francis, turbin Kaplan, propeller. Turbin yang berbentuk propeller ini juga masuk ke dalam turbin reaksi. Lalu bagaimana analognya atau analogi ketika mengasumsikan ada impuls, turbin impuls, dan turbin reaksi. Nah, analoginya mudahnya memahami seperti ini. Ini ada man itu manusia ya. Bayangkan saja manusianya itu adalah fluidnya. Kemudian boat ini perahu, ini adalah rotor dari bilah turbin tersebut. Jadi ketika man atau manusia meloncat ke perahu, apa yang akan terjadi? Ada gaya impuls, jadi ada gaya dorong ke atas, gaya dorong ke depan. Jadi fluida pada saat fluida mengalir atau orang tersebut bergerak, ada gaya dorong untuk menggerakkan boat tersebut. Lalu bagaimana dengan reaksi? Nah, reaksi ini kebalikannya. Jadi man-nya ini atau fluidanya ini memberikan gaya dorong terhadap turbin sehingga turbin ini berpindah dan yang fluida ini akan melalui atau melewati boat tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi cukup mudah ya untuk memahami apa yang dimaksud dengan turbin impuls atau turbin reaksi ya. Bayangkan aja seperti ini analoginya. Untuk yang impuls, boat atau perahu tersebut akan bergerak maju ke depan jika orang loncat dari darat ya, dari tempat berlabuhnya atau tempat naik ke perahu, maka akan menimbulkan perahu tersebut serasa bergerak terdorong ke depan. Lalu untuk reaksi kebalikannya, ketika perahu ini atau boat ini dilewati atau orang tersebut naik ke atas darat, masuk ke daratan, naik ke daratan, memberikan gaya dorong yang mendorong perahu tersebut untuk menjauh dari tempat berlabuh dari perahu tersebut. Ya, itu mudahnya untuk membayangkan atau membandingkan antara turbin impuls dengan turbin reaksi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya akan coba masuk ke fluid mekanik, mekanika